antara waktu sibuk dan senggang. Sepanjang sore ini, segera menemani Anda. Palembang sore ini. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,66 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahar frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,11 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini. Dan sekarang kita sudah masuk di Palembang sore ini hari Rabu 23 Agustus 2023. Segera saja kita akan hadirkan acara untuk Anda, Kita Setara. Saatnya Anda ikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar kebersamaan kita melalui Pro 1 hari ini terus berlanjut. Kalau tadi kita sudah bergoyang pro dangdut, sekarang saatnya kita akan lanjut kembali ke Palembang sore ini dengan acara-acara kita, yakni Kita Setara. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan literasi di generasi milenial. Sudah hadir bersama kita di studio narasumber kita yang sudah tidak asing, khususnya pendengar Pro 4 ya, yang selalu setia mendengarkan Pro 4 bersama Bapak Dr. Andes Heri Mastari. Ini seorang pengamat dan juga pemerhati di Palembang. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Pak Heri sehat ya. Alhamdulillah. Ketemu lagi, kalau kemarin kita sempat langsung di Aula RRI ya, TPM Ya. Pro 4 nih berkaitan dengan budaya. Bagaimana saat itu kita melakukan namanya edukasi budaya yang lewat era digitalisasi nih Pak Heri waktu Ya. itu ya. Nah hari ini kita masih ada kaitan, tapi kita lebih condong ke bagaimana kita mengetahui perkembangan literasi untuk generasi milenial. Nah ini akan yang kita bahas nih Pak Heri. Ya. Sebelum ke tema kita kenalan dulu nih sama Pak Heri pendengar. Pak Heri ini sudah tidak asing kalau untuk dunia seni, budaya, khususnya di Pro 4. Amin. Gimana perkembangan kegiatan Pak Heri sampai dengan saat ini nih Pak Heri? Alhamdulillah berjalan lancar saja. Lancar-lancar saja. Sudah bisa diulas kembali nih kemarin yang di Pro 4 kita ngobrol. Apa yang sudah dibuat nih sampai dengan saat ini nih Pak Heri? Ya. Ya. Aktivitas di dunia seni, saya selalu menulis naskah puisi, dan kemarin juga sempat kita cetak. Ya. Sudah 2 kumpulan puisi yang saya bikin. Itu berkat semacam dorongan semangat dari teman-teman di komunitas yang ada di Palembang. Puisi-puisi apa saja itu tuh Pak Heri, bisa cerita sedikit nih? Ya sesuai dengan umur yang seperti sekarang ini, kita banyak mengarah ke hablum minallah. Oh gitu. Ya. Angka 4, angka 5, angka 3 tuh Pak. Malah angka 6. Waduh, angka 6 ya? Oke, jadi tuh kalau berbicara soal angka kita harus tetap waspada ya Pak ya. Tetap Ya, awas betul. diri gitu. Betul. Jangan kita lengah karena Ya. angka itu juga bisa membuat kita Mempengaruhi. sadar gitu ya. Ya. Bahwa kita sudah di era apa, kemudian Ya. juga perkembangannya seperti apa. Baik. Cukup berat untuk saya jawab, tapi ya inilah fenomena kemajuan dari sebuah zaman ya. Seperti dalam Al-Quran dikatakan Iya. Iqra, Bacalah. bacalah. Oke. Literasi
tidak lari dari bacalah. Jadi kalau dikatakan bahwa literasi ini baru jor-joran sekarang yang kita Salah gitu ya. arahkan, kayaknya sudah di zaman Nabi sudah dilakukan. Sudah berabad-abad yang lalu. Berabad-abad, malah ayat-ayat pertama yang dikatakan. Iya. Maka kata-kata Iqra itu sudah ada. Nah, proses yang seperti saya katakan tadi bahwa dulu pernah kemarin waktu di Prom 4 kita bicarakan tentang seorang tentara, istri pertamanya adalah senjata. Iya, Istri keduanya malah istrinya yang sebenarnya. betul. Atau sebaliknya. Begitupun dengan dunia media yang dalam hal ini kita banyak temukan melalui perangkat yaitu namanya HP. Iya. Jadi istri atau suami atau anak-anak lebih banyak bersama HP-nya daripada dengan pasangannya atau dengan orang tuanya. Nah, ini bener. Betul kan? Saya merasakan gitu. Gak boleh bohong pasti Iya, itu. Iya. benar. Malah ada sesuatu yang sifatnya privasi, Iya. yang tidak boleh pasangan yang semestinya tahu Iya. semua pun Baik, tidak boleh. Benar, maaf Pak Heri saya potong. Iya. Bahkan kalau kita ketinggalan dompet juga nggak apa-apa, tapi kalau ketinggalan handphone rasanya berakhir semua gitu. Betul. Jadi Iya. kekhawatiran itu akan timbul. Mungkin ada sesuatu yang harus tidak boleh diketahui Iya. oleh orang-orang lain. Makanya HP itu sekarang ini sesuatu yang harus punya. Malah ada yang 2 HP dengan Benar. nomor yang berbeda. Nomor yang berbeda. Dulu- Fungsi yang berbeda kayaknya. Fungsi yang berbeda. Mungkin ini untuk sekitaran teman atau Iya, bisnis. ada bisnis. Satunya untuk keluarga. Oke. Jadi tidak terganggu mungkin. Tujuannya ke situ tuh. Baik, jadi oke, itu yang bisa dikatakan perkembangan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Baik, jadi oke. Semuanya banyak tersingkirkan. Dulu kita perlu dengar azan, tapi di HP bisa ada Bisa azan. azan, bahkan bisa kita atur waktunya. Bisa kita atur waktunya. Jam pun kita bisa lihat di situ. Iya. Nonton acara TV, siaran TV ada semua di situ. Ada di handphone. Mau denger RRI pun ada di situ. Baik. Jadi Tinggal semuanya tunjuk jari ya. tinggal tunjuk jari. Jadi sesuatu yang mestinya ya kayak koran kita mesti baca dulu dengan kertas. Sekarang tidak mesti lagi. Iya. Karena dari HP bisa kita download itu. Baik. Berarti di sini kuncinya Pak Heri sudah ada pergeseran ya dari literasi yang kita biasanya membaca lewat koran, kemudian kita baca lewat buku. Sekarang sudah banyak gunakan sistem gadget. Nah, ini bagaimana menurut Pak Heri? Apakah perkembangan ini akan mempengaruhi jiwa seseorang nggak gitu Pak Heri? Betul. Dari kemajuan teknologi yang kita dapatkan, semuanya ada sisi yang berbeda. Satu positif, satu negatif. Iya. Negatifnya dulu koran orang-orang harus buat melalui kertas, ini tidak lagi. Jadi dia bisa baca kapanpun. Iya. Dulu nonton film harus ada iklannya kalau di TV. Kalau dia di HP tidak perlu ada iklan. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif yang timbul dari proses kemajuan. Dan kita sebagai orang-orang yang tua atau yang punya anak yang harus mengarahkan anak-anaknya melalui gadget, ini harus kita antisipasi. Jangan sampai terjadi penyalahan arah dari apa yang semestinya mereka dapatkan. Iya, baik. Jangan sampai ini akan merusak ya, Betul. Pak Heri. Baik. Nah, Pak Heri, kalau namanya membaca itu kan memang sudah disebutkan Pak Heri tadi sudah berabad-abad yang lalu. Ya. Tapi terkadang sesuai dengan perkembangan zaman, untuk membaca itu sudah menjadi hal yang sangat bisa dikatakan tidak ada lagi. Perpustakaan juga kayaknya udah kurang berfungsi atau gimana nih Pak Heri kalau melihat hal ini berkaitan dengan literasi nih Betul. Pak Heri? Seperti dulu saya pernah di Sangga Prativi. Ya. Dulu bikin naskah sandiwara itu bisa didengar dengan seluruh keseluruhan isinya sampai 15 menit. 15 menit. Ya. Tapi di Jerman dia pada waktu itu 3 menit itu harus selesai. Satu episode. Satu episode. Jadi isi atau misi yang harus dia sampaikan harus terselesaikan dengan 3 menit. Nah, sekarang dengan kemajuan ini itu sudah diantisipasi dari HP. Makanya orang bilang bisnis harus punya gadget. Orang yang kerja harus punya gadget. Itu berkaitan semua.
Mau tidak mau harus kita ikuti kemajuan. Oke. Kalau tidak ya kita akan tergilas. Harus ketinggalan Iya, ya kalau kita nggak betul. ikut perkembangan zaman. Jadi dengan seperti itu, katakanlah dengan adanya teknologi seperti sekarang, kita harus bisa membuka diri yang pasti ya Pak Heri ya, dengan hal-hal yang ada di luar sana, termasuk dengan kita membaca alam kah, membaca situasi perkembangan zaman, termasuk itu juga literasi. Ini seperti apa nih Pak Heri? Betul. Iya. Dulu di zaman saya masih kuliah. Tahun berapa tuh Pak Heri? Tahun 80-an. 80-an ya, iya. Kita tahu suatu kebanggaan dalam rumah, di pustakaan rumah atau di kantor harus ada punya Americana. Oh, iya. Sudah itu diadopsi Indonesia dengan Indonesiana. Indonesia. Di sana memuat semua berita-berita yang berkaitan dengan apa yang ada di dunia. Tapi buku itu terlampau banyak dengan sebuah gadget. Dia bisa lihat di YouTube, lihat di Mbak Google, keluar Iya, semua. iya. Betul. Saya dulu waktu SMA harus punya buku-buku pintar yang setiap tahun harus ada perubahan karena menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Iya. Sekarang tidak laku lagi buku itu. Nah, Anak-anak malah kalau dia sesuatu yang meragukan, lihat Mbak Google. Itu kurang kata yakin gitu kurang ya? yakin. Iya. Oke, jadi di situ benar-benar. Baik, kita masuk ke milenialnya nih Pak Heri. Karena namanya generasi muda itu kan adalah generasi yang bisa dikatakan harapan bangsa. Iya. Generasi yang produktif, punya jiwa Pak positif. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan literasi. Ini sangat penting sekali nih untuk kaum milenial. Seperti apa nih Pak Heri? Benar. Ya. Sekedar perbedaan rasio dulu dikatakan oleh guru saya waktu SMP, Heri, setelah kamu sekolah dari SD sampai kuliah, jumlah kelas kamu itu 40 dari SD, 1 yang paling jadi sarjana. Waduh. Itu tingkat rasio yang dia katakan, dan saya buktikan paling ada 2 atau 3 lah adalah dari teman SD yang S1, belum lagi S2, karena itu hambatannya macam-macam. Iya. Ada sudah keburu jatuh cinta dan menikah, muda, ada tidak ada biaya, ekonomi. desakan-desakan lain yang harus kita maklumi. Jadi proses tes ini, saya sebenarnya kalau untuk umur 60-an yang begini, agak sulit mengantisipasi kemajuan melalui gadget. Iya. Jadi tidak aneh orang-orang seumuran saya pada waktu ini ada yang buta dengan Facebook. Bagaimana buka? Paling dia cuma buka WA aja. Iya. Nah, jadi sebenarnya kekhawatiran saya dengan anak saya, makanya saya ikuti dunia ini, dunia gadget ini, agar sesuatu yang sifatnya bakal melenceng akan bisa saya arahkan. Baik. Anak-anak saya kan cuma 4 sama istri. Iya. Dan saya jadi 6. Jadi orang 6 ini kami ada grup WA. Oh, di grup keluarga ya? Ya, jadi komunikasi Saling melalui situ komunikasi, aja. iya. Atau kunci rumah di mana? Wow. Itu yang sederhananya. Iya. Nah, itu salah satu yang mengantisipasi memberikan kemudahan untuk proses dalam satu rumah tangga. Iya. Itu kita kaitkan dengan proses rumah tangga ya Pak Iya, Heri iya. ya. Kalau untuk dunia pendidikan sendiri nih Pak Heri, kan ini sangat penting nih literasi untuk kaum generasi milenial. Seperti apa nih Pak Heri? Kita kemarin terjebak dengan COVID sampai berapa tahun? Iya, 2 tahun ya hampir. 2 tahun. Nah, dari 2 tahun itu timbul ide yang macam-macam yang di luar dugaan. Ada kuliah online. Iya, ada bisnis online. Bisnis online, betul. Dan itu tuh setengahnya hampir membunuh semua kegiatan secara terbuka. Baik. Jadi kalau ibu datang ke elektronik mau lihat, tidak ditemukan lagi orang belanja aja yang seperti kemarin-kemarin. Orang cukup pencet tombol, antar COD atau bayar melalui ATM. Iya, tinggal bayar aja. Betul. Nah, ilmu yang berkaitan dengan milenial yang dikatakan tadi, Iya. bahwa di pustakaan itu pun sudah menyiapkan diri. Kalau tidak datang ke perpustakaan, dia bisa lihat dari perpustakaan itu. Masuk misalnya pustakaan negara yang ada di Palembang, dia bisa pelajari. Di mana saya mendapatkan buku tentang teknologi, tentang agama, itu akan semuanya keluar di situ. Ya, baik. Itu karena pengaruh juga teknologi nih ya Pak Heri ya.
Baik Pak Heri, nanti kita lanjut lagi obrolan ini, kita break sebentar. Boleh. Ya, pendengar yang ingin bergabung juga silakan bersama kita Setara di 3699977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita istirahat sebentar, nanti kita balik lagi melalui kita Setara Pro 1 92,4 MHz karena informasi dan inspirasi. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodor Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar. Kenali budayamu, cintai negerimu. Apaan sih nih orang? Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu? Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih. Astaga sis, nggak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia? Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, kita lanjut kembali Kita Setara sore hari ini bersama Bapak Dr. Heri Mastari, seorang pengamat dan pemerhati Palembang. Dengan topik kita adalah perkembangan literasi di generasi milenial. Baik Pak Heri, saya ada informasi nih Pak Heri dari UNESCO itu tahun 2012, data statistik yang menyebut kalau indeks minat baca yang berada di Indonesia itu di angka 0,001. Nah ini dulu ya 2012. Nah ini sudah berapa puluh tahun yang lalu, bahkan sampai saat ini ya pasti kalau kita kaitkan dengan literasi di Indonesia sendiri, ini bagaimana nih Pak Heri kalau untuk kita kaitkan dengan sampai dengan saat ini? Ya, itu tugas kita untuk memberikan minat baca. Iya. Memang diketahui bahwa apa yang dikatakan UNESCO itu ada betul-betulnya. Nah, di situ ada satu kelemahan bagaimana proses membuat buku-buku pelajaran atau buku-buku literatur yang harusnya ada unsur seninya, ada unsur yang menimbulkan keinginan orang-orang, ketertarikan. Dari kulit buku, dari kata-katanya yang tidak menjemukan. Makanya anak-anak kita malas belajar matematika, lihat fisika, tidak mengajak sesuatu yang menimbulkan keinginan. Nah ini tugas para penulis buku untuk mengarah ke bidang itu. Jadi kemungkinan yang seperti yang terjadi yang kita mendapatkan informasi dari UNESCO bahwa kita yang paling rendah untuk membaca terantisipasikan. Nah ini tugas pemerintah juga mungkin merekrut atau mengajak bersama para penulis-penulis sesuai bidang-bidangnya.
agar apa yang diinginkan itu akan terjadi, menjadi hal-hal positif bagi mereka. Baik, Iya. itu yang pastinya ya. Yang pasti kita harapkan orang-orang Indonesia itu tuh bukan hanya melek teknologi tapi juga literasinya semakin meningkat ya Pak Heri ya. Ya, betul. Di tahun-tahun yang akan datang. Nah, Pak Heri, kita tahu juga yang namanya literasi itu kan ada juga kaitan sama nilai budi pekerti seseorang. Iya. Karena dengan banyak membaca, kemudian bergaul dengan orang-orang, berkomunikasi, ini kan kaitan dasar sama literasi juga nih Pak Heri. Ya. Nah, bagaimana Pak Heri melihat hal ini? Tugas orang tua dan guru adalah memberikan sesuatu yang menimbulkan rangsangan otak kiri dan Iya. otak kanan. Jadi kalau otak kanan itu mungkin untuk logika, untuk hal-hal yang pasti. Ini yang kiri untuk sifatnya ke seni ataupun ke perasaan. Iya. Jadi dua-duanya harus dilatih sehingga apa yang terjadi misalnya logika dia misalnya aku kerja dengan hasil yang sekian harus dapat sekian, tapi Hitung-hitungnya tidak ya. berpikir 2,5%-nya kemana, atau kan iya. bagaimana nasib orang dengan duit saya yang begini, kalau seandainya saya lakukan hal negatif apa yang dirasakan orang lain, Iya. apa nanti resikonya saya nanti, nah itu yang berkaitan yang perlu kita arahkan. Memang kalau dikatakan orang-orang pintar di Indonesia ini sudah cukup banyak. Banyak sekali. Tapi yang Iya. mempunyai perasaan, yang mempunyai hati nurani harus kita tetap bina. Oke. Iya, jadi hal-hal yang sesuatu yang sifatnya bakal mengarah hal negatif, bakal merugikan orang lain, akan terkurangkan. Iya, itu salah satu tugas orang tua juga nih. Tugas melalui- orang tua juga. Iya, karena budi pekerti itu tidak ada sekolahnya gitu Tidak ya, ada, Pak Heri. iya. Baik. Pak Heri kan di dunia seni budaya gitu. Nah, kalau untuk berkata dengan literasi sendiri, bagaimana minat anak-anak milenial berkaitan dengan seni dan budaya ini sepengetahuan dengan di Pak Heri gitu? Ya, mereka anak-anak sekarang cenderung lebih senang bermain dengan gadgetnya daripada dia main-main berinteraksi sama teman-temannya. Nah, inilah sifat individual ini akan membuat sesuatu negatif yang bakal terjadi pada anak-anak tersebut. Iya. Seperti di Jepang, kita tahu bahwa tingkat bunuh diri Sangat tinggi. sangat tinggi untuk tingkat anak-anak. Anak-anak pelajar bahkan. Iya. Iya. Alhamdulillah di Palembang atau Sumatera Selatan ini ada suatu kebanggaan. Satu sisi kita ada sekolah negeri, sekolah dasar. Ada satu sisi sorenya ada sekolah Qur'annya Iya. atau madrasah yang berkaitan dengan agama atau juga pengajian. Nah ini alhamdulillah ada mengantisipasi lah proses hal-hal yang buruk itu. Iya. Jadi kita ada suatu kebanggaan bahwa di Indonesia ini kita tidak menonjolkan pinternya saja. Kayak di sekolah. Kalau di sekolah, kalau di Amerika atau apa kata orang bahwa dia tidak ada pelajaran yang berkaitan dengan agama. Dia mengambil yang pasti aja ada fisika, matematika, Kimia. gitu. kimia. Nah, agama atau budi pekerti cukup di rumah saja. Kalau kita tidak, semuanya kita lakukan. Iya. Makanya kalau seandainya terjadi hal yang berkaitan dengan moralitas, itu yang lebih diutamakan daripada pinternya. Baik, Iya. itu yang pastinya. Nah itu balik-balik memang hal yang tidak boleh kita waspada selalu ya Pak Ya, Heri ya. betul. Karena hal seperti itu tidak menutup kemungkinan akan merusak citra dan juga bagaimana kondisi anak muda khususnya ke depan ya pastinya. Betul. Baik, pendengar silakan. Ini ada Pak Heri Masari, bisa Anda bertanya langsung dengan narasumber kita di Kita Setara hari ini di 369997 atau juga WA per 0821 dengan tema kita adalah perkembangan literasi di generasi milenial. Balik ke generasi milenial, tapi sebelum itu Pak Heri kita ingatkan juga untuk pendengar ini sudah saatnya yang akan melaksanakan ibadah sholat asar, sudah masuk waktunya pukul 15:25 waktu Indonesia Barat. Kami sekali lagi yang bertugas saat ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Kita ke generasi milenial. Saya tertarik Pak Heri. Yang namanya milenial itu kan usianya bisa dikatakan sangat menggebu-gebu ya.
orang yang memang ingin tahu, mencari jati diri dan lain sebagainya. Nah ini kalau tidak benar-benar kita arahkan, ini akan menjadi generasi yang tidak membanggakan ya pasti, generasi yang salah arah seperti apa. Nah bagaimana ini Pak Heri menanggapi hal ini agar kita membentuk generasi yang memang benar-benar diharapkan untuk bangsa ke depan? Iya betul. Kalau kita mengharapkan suatu kepastian bahwa di sekolah anak-anak kita akan menjadi baik, sesuatu kesalahan bagi saya, karena tanggung jawab itu bukan pemerintah atau guru saja, tapi orang tua yang mendorong anak-anaknya untuk menjadi lebih baik. Ya diutamakan bagaimana budi pekerti tadi, bagaimana menyikapi orang-orang di sekitarnya, siapa yang pantas dihormati, siapa pantas disayangi. Nah ini yang harus kita utamakan dari kehidupan mereka. Memang pada usia 17 sampai 20-an ini rawan untuk memberikan sesuatu pengertian kepada mereka. Ada satu sisi yang mungkin dianggap terlampau cepat kita sampaikan. Kadang juga yang kita anggap terlampau cepat malah dia lebih duluan karena pergaulan dari teman-temannya. Nah ini yang kita khawatirkan. Jadi mudah-mudahan orang tua jangan berlepas tangan terhadap perkembangan anak-anaknya di sekolah ataupun di pendidikan. Orang tua harus mengontrol jam berapa pulangnya. Seperti kemarin kita agak khawatir, agak galau dengan apa yang terjadi di remaja di kota Palembang. Maka himbauan dari Kapolda minta anak-anak jam 10 sudah ada di rumah semua. Sudah ada di rumah. Menghindari jangan sampai terjadi seperti tawuran, kemudian hal-hal negatif. Betul. Apalagi berkaitan dengan kriminalitas. Baik. Nah ini kita sedikit melenceng dari tema kita nih Pak Heri. Kan sekarang untuk usia 17-22 itu kan memang sangat riskan ya, apalagi kaitan sama hal-hal narkoba, kemudian hal-hal negatif. Nah ini mungkin sebagai kita orang tua harus benar-benar membuka mata literasi kita dengan pengetahuan orang tua seperti apa anak-anak yang misalnya kecanduan narkoba, apa ciri-cirinya seperti apa, pengobatan seperti apa. Ini kalau orang tua nggak punya pengetahuan, ini mungkin akan sangat disayangkan gitu Pak Heri. Nah, ini bagaimana Pak Heri menanggapi hal ini? Memang kalau proses awal atau SD-nya dari suatu narkoba itu adalah rokok. Gimana ya kalau di sini saya katakan rokok, nanti orang-orang produsen rokok nggak suka sama saya. Betul. Tapi bagaimana ada sifat yang anak-anak tunjukkan bahwa ada semacam kedewasaan kalau saya sudah pegang rokok. Rasa bangga gitu rasa laki-laki macho kalau gitu pegang rokok. Nah ini proses awal. Kalau seandainya dia sudah menikmati bagaimana nikmatnya rokok, untuk hal yang selanjutnya lebih gampang mengantisipasi mengadopsinya. Iya. Nah itu yang kita khawatirkan. Makanya anak-anak kalau di rumah saya kontrol. Kalau mulutnya bau yang begitu itu cepat kita bilangin kan. Yang pasti anak-anak walaupun laki-laki saya tidak izinkan kalau dia main sampai nginep di rumah temannya. Oh gitu, untuk mengantisipasi ya Pak Heri. Ya, kita khawatir. Baik. Zaman kita beda dengan zaman anak-anak sekarang. Semuanya terjangkau. Asal ada duit. Iya kan? Baik. Kalau ada uang semuanya bisa ya Pak Heri. Nah ini takut ya. Baik. Jadi kita orang tua harus benar-benar pengetahuan juga ya dengan mengetahui bagaimana mengantisipasi hal negatif seperti itu. Nah baik Pak Heri, kita break sebentar lagi Pak Heri, nanti kita lanjut lagi obrolan kita hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, masih bersama kita Astara. Silakan bergabung, mau gabung. Ini waktu yang sangat baik sekali bisa ngobrol di sini bersama Pak Heri Mastari di acara kita Astara dengan topik kita adalah perkembangan literasi di generasi milenial. Masih bersama kita di Kita Setara. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Wih, serius sekali dok mana? Aduh, sekali nggak bikin tugas sampai sefokus itu. Aduh Ren, tunggu sama kelar. Mar ini ndak kalah penting. Nggak usah tahu apa yang Ngana mau pilih. Sadikila semua pemilu, tahu? Oh no. Aduh, cilaka ini. Semua pemilu kan tukang? Nah tenang Del. Kita so ada pilihan. Hah? So ada? Semudah itu nggak ada pengen pilihan? Iya, caranya mudah saja. Cari tahu caleg dan parpol di daerah pemilihanmu,
Lihat profil dan latar belakangnya, cari tahu prestasi dan tugas kerjanya, juga visi misinya. Apakah sesuai dengan harapan kamu sebagai pemilih pemula? Biasa jodang tuh Randy, kayak pangana serupa iklan radio bagi ini dang. Hihihi. Ini kan memang iklan layanan masyarakat. Jadi, ayo tentukan pilihanmu sekarang juga. Digerakkan cerdas memilih menuju pemilih cerdas. Kita memilih untuk Indonesia. Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya hitam. Saya putih. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku, sampai akhir hidupku. Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia. Adek mau pilih yang warna apa? Warna putih. Kalau kakak pilih warna apa? Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam. Curang kok pilihan kakak banyak. Ayo, adik pilih warna apa lagi? Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau. Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kita Setara, kita akan bersama Anda kembali hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan nanti juga kita akan menuju ke RRI Lampung untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik Pak Heri, kita lanjut lagi obrolan sore hari ini Pak Heri. Mudah-mudahan selalu setia nih bersama kita sore hari ini di pergara yang lain ya. Baik Pak Heri, kalau kita melihat baru-baru ini kan banyak juga tuh pengaruh dari gadget, bisa katakanlah seperti yang kita obrolkan kemarin nih Pak Heri, ada beberapa informasi tentang anak muda yang menyiarkan secara langsung atau melalui Instagram. Ini ada hal negatif seperti perkelahian, tawuran dan lain-lain, bahkan bisa lewat kecanggihan teknologi ini bisa terbakar emosi seseorang, akhirnya bisa terjadi yang tidak diinginkan. Katakanlah ada seorang anak yang mengalami sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tua, sama temannya sebaya dan lain-lain, ini sampai masuk ke rumah sakit, bahkan sampai mengalami namanya kematian gitu. Yeah. Nah, ini berkaitan juga dengan literasi di zaman kecanggihan seperti ini. Seperti apa nih Pak Heri? Nah, Iya, minta jauhkannya seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita dan juga agak berkurang di kota Palembang. Kita berharap demikian. Karena kalau sudah begitu, kasihan, aparat susah, orang tua susah. Iya, pasti. Masa depan ya pasti. Iya. Tidak ada perusahaan yang mau menerima orang cacat. Kemungkinan kecil kan mau diterima dengan sesuatu yang luar biasa, maka orang itu bisa sebagai karyawannya. Nah, hal-hal yang seperti ini hendaknya pemerintah setempat ada ketemu grup WA yang macam itu cepat diselesaikan. Iya. Jangan sampai ini berulang. Tapi memang kita ini seperti ada semacam kelatahan. Ada sesuatu yang terjadi tawuran. Akibatnya apa? Di-share di grup. Iya. Di-share di grup ini positifnya ada memang, tapi negatifnya lebih banyak. Lebih banyak, iya. Apalagi di situ dilihat, oh keluarga saya dibeginikan. Akibatnya dia ngumpulkan keluarganya. Akhirnya saling serang. Iya. Nah, ini yang kita
Hindari. Supaya jangan itu terjadi. Jadi kalau ada grup-grup WA yang seperti ini ataupun juga sebenarnya bukan anak-anak saja, yang sudah seumuran kita pun masih ada yang bersikap seperti itu. Memancing orang jadi emosi. Ada sesuatu yang hoax diceritakan kepada yang lain, memancing akibatnya emosi dengan yang lain. Nah, yang ini yang kita khawatirkan. Kalau seandainya dia bersikap positif, sudahlah, jangan sampai disebarkan atau dipelajari aja. Oh ini misalnya di 13 Ulu misalkan. Ada keluarga kita di 13 Ulu. Ya telepon aja di Japri. Bagaimana dengan anak-anak, dengan ponakan kita yang ada di sana? Katanya ada di rumah, ya sudah. Jangan kejadian itu malah diperpanjang bukan gitu. Ya kita nih malah di-share lagi gitu. Malah di-share lagi, yang ini nge-share lagi kan? Iya. Dan juga ini ada satu kebanggaan, bukan memisahkan orang yang sedang ribut dengan chaos, dengan problem yang terjadi. Malah dia lebih suka memposting orang itu. Dia rekamnya kegiatan apa yang terjadi di situ dan disebarkan. Nah, ini menimbulkan emosi kan sebenarnya. Kayak juga partai anu dan partai ini dicari kejelekan. Karena pengaruh visual itu lebih besar ya Pak Heri daripada pengaruh yang lewat aja seperti radio gitu. Nah, kalau seperti sudah tertonton langsung seperti Instagram itu efeknya sangat luar biasa tuh Pak Heri. Menimbulkan emosi timbul kan. Jadi kalau misalnya keberpihakan, oh ini rombongan saya, kenapa dia ini ya? Saya mesti bantu, panggil yang lain. Kan meriah jadi suasananya kan. Iya, baik. Ini yang memang harus bisa menjadi sesuatu pembelajaran buat kita. Jangan sampai hal negatif ini malah diperluas. Kemudian kita bisa menyaring informasi yang memang kita butuhkan nih Pak Heri ya. Jangan asal kita terima saja. Termasuk misalkan berita-berita hoax. Apalagi ini menjelang tahun 2024. Nah, Pak Heri bisa berbicara sedikit nih berkaitan dengan hal ini. Apalagi ini literasi juga nih. Iya, betul. Sesuatu ya sudah, kita berpikir begini saja. Apapun yang terjadi dengan presiden siapapun, Indonesia akan begini sini saja. Taruhlah ada kemajuan sesuai dengan zamannya. Soekarno mau kita bandingkan dengan Jokowi, ya bedalah. Masa itu kan masa proses dari nol. Sekarang masa pembangunan. Dan juga kalau seandainya sudah Jokowi selesai, yang calon-calon presiden ini ya sendaknya memberikan sesuatu itu yang memberikan pelajaran positif untuk buat masyarakat anak-anak ya. Apalagi kaum milenial. Jangan mencari kesalahan, dicari-carikan kelemahan-kelemahannya. Ya positif lah. Jadi kasihan kita. Orang di sana enjoy, Anies ngobrol sama Ganjar, ngobrol sama Prabowo, kita ini baku hantam di daerah masing-masing. Iya, pasti kita harus berpikir positif ya Pak Heri untuk kemajuan bangsa dan negara. Siapapun yang nanti akan terpilih yang pasti. Mereka semua idealis. Baik Pak Heri, kita kembali ke tadi literasi sudah kita singgung, visual, perpustakaan, kemudian literasi teknologi. Nah, yang sangat mendasar ini adalah kita literasi yang mendasar ini seperti kita kemampuan seseorang dalam menulis, mengarang cerita seperti Pak Heri memberikan satu pembelajaran buat kita. Nah, ini bisa jadi literasi ini bermanfaat buat kita karena tidak sembarang orang bisa menulis, tidak sembarang orang bisa berpuisi dan sebagainya mengarang. Nah, ini bagaimana menularkan hal seperti ini kepada kaum milenial nih Pak Heri gitu. Memberikan sesuatu yang bermanfaat. Gitu. Memang itu ada suatu proses, tidak bisa sekonyong-konyong akan timbul. Yaitu ya kita belajar dulu mengumpulkan satu permasalahan. Apa yang harus kita sampaikan kepada orang. Setelah itu kita tambahkan kata-katanya sehingga itu menimbulkan suatu pemikiran positif yang harus kita sampaikan. Karena bertolak, kalau saya sebagai penulis selalu saya tekankan merubah sesuatu yang negatif menjadi positif untuk orang yang membaca buku saya, membaca tulisan saya. Jadi sesuai dengan misi saya tamat dari sekolah keguruan, makanya keinginan saya itu saya sampaikan, bukan menceritakan sesuatu berdasarkan ceritanya saja, tapi ada manfaat untuk orang yang setelah membaca naskah saya atau cerita saya menjadi oh iya kenapa aku tidak melakukan seperti ini. Nah, kira-kira begitu yang harus kita lakukan. Sesuai dengan kemampuan dia hobi masak, mungkin dengan kuliner dia bisa tampilkan.
Iya. Sedangkan juga tentang kuliner di kota Palembang, Palembang, wah iya. tidak kurang segala Banyak macam. sekali jenis makanan. Enak, banyak, macam-macam. Baik. Rasanya seperti saya katakan kan, bahasa terbanyak ya Sumatera Selatan. Diakui di dunia bahwa bahasa terbanyak adalah Sumatera Selatan. Kuliner yang terenak dan terbanyak ya juga di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, iya. Segi pakaian kita juga terkenal yang terbaik dengan songketnya. Lihatlah kemarin 17 Agustus saya lihat semuanya. Oh orang iya, pakai songket. benar. Iya kan? Bapak Heri kesana juga nih lihat Nggak, ya. langsung. lihat aja saya di TV. Iya. Kenyataan kecintaan orang kepada kain Songket, jumpung putar. Semua orang-orang menteri-menteri itu saya lihat banyak yang menggunakan kan. Kecintaan seni. Kecintaan terhadap. Nah ini kenapa kita orang Palembang sendiri tidak berpikir seperti itu? Iya. Iya kan? Misalnya ada suatu acara, kenapa kita mesti pakai batik Jawa? Bukan kita benci etnis. Palembang banyak. Ada jumputan, ada songket, ada tajung, kan itu macam-macam. Kenapa tidak dimodifikasi menjadi pakaian untuk pesta ataupun juga kayak baju Palembang, baju Melayu? Kenapa tidak dipakai? Seperti baju kurung gitu ya, Iya, Pak Heri. kita malah senang pakai gamis. Ya Islam sih iya sih. Iya. Tapi bisa kita jadikan Islami yang pakaian Sumatera Selatan atau Palembang ini. Berarti ada kecintaan daerahnya harus tonjolkan ya. Tonjolkan, ada kebanggaan. Iya. Kota tertua kok. Iya, balik lagi ke Palembang kota tertua ya. Iya. Bener, berarti memang kita harus membanggakan diri kita dengan produk yang ada di iya. Palembang. Termasuk kemarin itu lomba bidar yang luar biasa nih. Banyak sekali antusias masyarakat ya Pak Heri ya. Ya. Dari sini juga kita bisa melihat bakal literasi ke tingkat internasional bakal bisa membanggakan ini orang Palembang. Betul. Iya, ini bisa salah satu bentuk yang bisa kita lakukan kan, dan bentuk yang positif yang pasti Pak Heri ya. Iya, mengangkat nama Dari daerah. situ dua sisi, satu budaya, satu sisi olahraga. Olahraga juga ya, Ya, iya, karena itu mendayung pakai gitu. mendayung. Saya tidak menyaksikan secara langsung nih Betul. Pak Heri ya kalau tapi di channel sudah banyak sekali Pak Heri ya, termasuk juga literasi. Banyak relawan yang memposting kegiatan itu. Oh, Jadi kita iya. bisa nonton aja dari Alhamdulillah YouTube, berjalan aman dan lancar ya Pak Heri ya kegiatan itu. Baik Pak Heri, kita lanjut kembali. Kalau kita berbicara soal kritis dan tidaknya seseorang itu kan juga dari membaca ya Pak Heri ya. Termasuk seperti kita ingin berbicara banyak tentang Palembang dan lain sebagainya. Kalau tidak punya bekal seperti membaca banyak literasi, ini sama aja bohong gitu Pak Heri. Betul. Nah ini butuh juga nih kemampuan seseorang seperti itu. Ini bagaimana Pak Heri? Makanya hasil suatu dari buah karya itu berdasarkan pengamatan dia. Jadi wawasan berpikir, wawasan dia dalam mendapatkan sesuatu, melihat sesuatu, maka akan tertuang dari naskah atau dari hasil karya dia. Jadi kalau mereka berkutatnya dalam lingkup kecil, ya sebatas itulah yang dia dapatkan. Tapi itu juga pengalaman berkaitan juga dengan usia mungkin banyak perjalanan dengan waktu, dengan benturan, ya, ketemu dengan siapa kan. Nah ini akan menghasilkan suatu naskah atau karya yang baik. Iya. Baik, oke. Jadi itu betul-betul pemikiran yang sangat luar biasa tuh Pak Heri ya. Literasi tadi. Literasi tadi. Bahwa kita perlu banyak baca. Bukan berarti baca dalam pengertian buka buku. Kan kita nonton di siaran TV atau dengar di radio apa masalah-masalah yang timbul itu bisa kita sarikan sehingga itu menjadi buah karya. Baik, Pak Heri, kalau untuk sekarang dan kedepannya, Pak Heri punya agenda apa nih kegiatan yang akan dilakukan nih? Kita ingin tahu juga nih dari Pak Heri atau bisa berbagai karya-karya seniman yang lain bisa melakukan hal terobosan baru apa nih Pak Heri tahun 2023 nih? Iya, sebenarnya banyak yang kegiatan-kegiatan seni yang ingin saya wujudkan. Tapi setidaknya mungkin hari ini saya mesti ngomong lagi bahwa perlunya sekolah tinggi ilmu seni dan budaya untuk Sumatera Selatan. Karena dengan begitu segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan seni akan
terlahir dari anak-anak ya atau mahasiswa yang kuliah Iya. di situ. Situ harapan saya ada semacam kita Gebrakan ya? Iya, gebrakan. Ada suatu keinginan yang agak susah kalau tidak dibantu oleh orang-orang. Iya. Palembang tidak ada rumah limas milik negara. Iya ya, betul juga tuh. Tidak Banyak ada, kan? pribadi kayaknya ya. Punya pribadi. Di mana keberpihakan negara? Khususnya Kota Palembang, Sumatera Selatan lah. Iya, iya. Di mana rumah limas yang ada? Ada rumah limas Hasining kemarin kan ada rumah limas Bayumi atau penduduk-penduduk. Yang punya negara, yang punya kota nggak ada. Iya, iya. Kenapa itu tidak terpikirkan? Rumah limas itu suatu kebanggaan bagi orang-orang di Palembang. Iya. Nah harusnya adalah minimal satu. Jadi di situ bisa kita lihat sejarahnya, bisa kita tahu. Iya. Bagaimana perkembangan Palembang pada waktu itu. Baik. Iya. Ini terobosan yang mudah-mudahan akan terwujud ya Pak Heri. Iya. Karena ini penting sekali sekolah tinggi berkaitan dengan seni budaya yang ada di Palembang. Karena di luar sana banyak ya Pak Heri ya. Iya sudah? benar. Mengadopsi dari pemikiran dulu orang Sumatera Barat. Ada katanya 1000 Minang. 1000 Minang. Iya. Duit 1000 dikumpulkan untuk membangun. Oh iya, Ya. betul. Nah kalau seandainya, tolong ini mungkin Palembang 1 atau Sumsel 1 Iya. mendengar apa yang kita ceritakan. Kenapa tidak kita bikin juga seperti yang mereka lakukan? Agar bisa terwujud ya. Dengan kata Palimo. Palimo, ya. Palembang 5.000. Oh, Palimo. Kalau 1.000 udah mungkin lagi lah sekarang. Iya, gitu kan. sekarang 1000 itu diutamakan, kalau dulu sekarang 5.000 itu ya. Ya, jadi kalau kata Palima ini kita wujudkan, orang Palembang bukan di Palembang saja. Banyak yang merantau di luar. Sampai di Rusia pun ada orang Palembang. Betul, iya. Nah kenapa duit 5.000 ini tidak kita pikirkan? Kita kumpulkan untuk membangun kota kelahiran dia. Betul sekali. Nah ini bukan bisa menjadi catatan nih Pak Heri. Siapa tahu nanti di bulan-bulan tahun 2024 ini akan menjadi agenda besar nih buat Sumatera Selatan. Jadi kalau Palimo ini duitnya terkumpul dulu dengan miliaran, bahkan mungkin sampai 1 triliun. Amin. Kita bisa bikin rumah limas. Iya. Bikin tempat acara perkawinan. Betul. Atau gedung-gedung ya. Kalau dulu ada yang namanya Taman Budaya ya Pak Heri ya. Ya sekarang sudah ceritanya aja. Iya. Nah itu bisa jadi itu salah satu literasi yang harus kita buka nih buat masyarakat, bahwa nanti insya Allah bisa dibangun juga nih taman-taman budaya seperti itu lagi nih Pak Heri. Itu makanya kemarin tuh ada serah terima dari wali kota untuk seniman agar balai pertemuan diberdayakan untuk kegiatan berkesenian. Jadi balik ke cerita yang 5.000 tadi. Kalau itu duitnya bisa dibuat sekolah tinggi ilmu seni dan budaya. Seni budaya. Di situ juga menjadi museum Palembang, Museum Palembang. Ya. Segala macam. Jadi saya berharap mungkinlah ada yayasan yang berkenan apa yang saya ceritakan ini. Ya silakan diambil pemikiran itu. Baik. Pak Heri, ada yang nelpon nih. Ada Pak Heri Mastari nih, pengamat pemerat di Palembang. Sama Nadia di sini, Pak Ahmad Irwan. Ya, silakan. Sore, assalamualaikum Bapak Nasr ini. Waalaikumsalam. Ini tentang masalah seni katanya kan di sini. Yang saya tangkap di sini kan. Berbagai macam seni itu kan adalah kesenian apapun juga. Di sini tentang seni menggambar Pak di sini yang saya mohon tanggapan dari Bapak. Kan di sini setiap orang punya kemampuan, punya kreativitas masing-masing. Kalau saya tidak punya kemampuan untuk berseni Pak, walaupun seni menggambar karena saya sekolah juga dari SPMA paling hubungan dengan olahraga juga. Pak. Ada ini kan saya salut juga. Dia ada sejak lahir tuh kan. Tidak kalau orang sudah bilang lumpuh, ya, sampai sekarang sudah usia sekitar usia 16 tahun lah SMA kayaknya Pak. SMA. Tapi dia itu punya bisa pandai seni menggambar. Padahal latar belakang di mana dia bisa ada pendidikan masalah seni menggambar. Kan cuma di rumah pendidikan ngambil guru les Pak, jadi dia itu pengen bisa baca dan nggak bisa isah juga nggak apa-apa yang penting saya bisa baca baca dan sebagainya. Tapi di sini Pak, tapi kadang-kadang saya usul ke dinas sosial, tapi kurang padahal
dia bisa. Padahal dia dari mana latar belakang pendidikan dari seni menggambar. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Irwan ya. Pak Ahmad Irwan di Bandung. Ahmad Irwan. Waduh jauh. Iya di Bandung Timur nih Pak. Orang Sunda. Orang Sunda kelihatan dari suaranya ya. Pantes. Silakan Pak ditanggapi dulu. Ya. Terima kasih Pak Irwan. Jadi begini, kalau yang namanya kegiatan umumnya sekolah itu ada setelah kita lakukan. Begitupun juga pelanggaran ada setelah polisi ada setelah ada pelanggaran. Jadi memang kalau dikatakan orang-orang ada yang kekurangan, dia akan berusaha mencari kelebihan dirinya. Oke, iya. Semangat dia pasti lebih besar daripada orang-orang yang biasa saja, yang dianggap normal, yang tidak ada kekurangan. Iya. Nah ini harus kita tumbuhkan terus Pak. Jadi yang namanya lukisan itu banyak jenis, ada abstrak, ada moi indie, ada naturalis, segala macam. Itu banyak beda ya Pak. Banyak jenis-jenisnya. Ya. Kayak Apandi itu cenderung ke abstrak. Abstrak ya. Kayak Basuki Abdullah, pelukis Soekarno itu umumnya dikatakan moi indie, lukisan yang betul-betul bagus, melebihi dari aslinya. Itu yang dilakukan. Nah ini sekarang ada pelukis Cina yang lebih detail lagi sampai matanya betul-betul dengan seperti aslinya dan malah lebih baik lagi. Iya. Nah itu harus iya benar kata Bapak. Ada kalau kita berharap dengan pemerintahan memang tidak semuanya hanya harus kita dapat diwujudkan oleh pemerintah. Iya. Jadi coba temukan dengan sponsor atau cari manajer yang akan menemukan dia dengan sponsor. Mengorbitkan dia ya. Sayang kemampuannya luar biasa. Iya. Tapi tidak tersalurkan kan karena sayang ya Pak Heri. Dengan mungkin dia ada bimbingan. Nah dengan bimbingan itu dia bisa diarahkan kemana jenis lukisan. Kayak puisi juga ada sifatnya kontemporer. Ada cenderung pop. Bukan lagu aja ada. Oh gitu ya Pak Heri ya. Slow. Nah ini harus literasi juga kita banyak nggak tahu gitu ya. Ya itu sekedar kita sudah bicara ke masalah ke teknis. Jadi maka saya ceritakan tentang itu. Iya. Tolonglah Pak Irwan untuk memotivasi anak itu. Iya, betul. Tidak-tidaknya jadi aset kita. Ya kayaknya. Aset. Luar biasa karena tidak sembarang orang yang otodidak seperti dia. Iya, punya kemampuan. Itu tidak diasah. Sudah bagus kan di mata Pak Irwan. Apalagi diasah. Ya, mungkin dia jadi maestro nanti ya. Nah kita nggak tahu ya ke depannya. Mungkin ini ada kaitan juga mungkin dengan di daerah sana ada pemerhati atau bisa dirangkul gitu ya Pak Heri ya. Iya, betul. Jangan sampai dibiarkan kayak gitu. Di Jawa itu ada Asep Supriyadi apa pelukis kontemporer. Dia mumpuni. Iya. Lukisannya mahal dibeli orang. Nah, coba aja mungkin bisa ketemu beliau. Iya, bisa ya Kang Asep ya. Kang Asep sama Kang Irwan di Bandung Timur. Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan sudah bergabung tadi di 3699777. Baik Pak Heri, ini di penghujung waktu di dialog kita. Mungkin ada yang disampaikan nih Pak Heri di penghujung acara kita berkaitan dengan perkembangan literasi di generasi milenial. Silakan Pak Heri. Terima kasih. Pemerintah dan orang tua harus bahu-membahu untuk proses generasi atau milenial ini agar Indonesia ke depan akan lebih baik. Mudah-mudahan apa yang dilakukan RRI walaupun sifatnya kita cuma memberikan saran atau pemikiran mudah-mudahan itu akan menjadi manfaat bagi mereka. Amin. Dan kita orang tua akan menjadi kebanggaan. Itu saja. Baik. Terima kasih Pak Heri. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bermanfaat dan juga akan selalu memberikan sesuatu yang bermanfaat juga untuk generasi muda, maka masyarakat untuk selalu membaca nih Pak Heri ya. Membaca apapun itu agar kita tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Baik. Terima kasih Pak Heri, sukses selalu. Semoga impiannya akan terwujud ya Pak Heri ya. Terima kasih. Iya, apa yang sudah disampaikan tadi cita-citanya kita sama-sama berdoa. Yang namanya doa yang baik-baik insya Allah akan dijawab Allah ya. Amin. Terima kasih Pak Heri, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pendengar, itu tadi obrolan kita di Kita Setara bersama Dr. Andes Heri Mastari, seorang pengamat dan pemerhati Palembang yang sudah bersama kita sampai dengan saat ini dengan topik kita perkembangan literasi di generasi milenial. Saya Nadia bersama rekan Suni pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Semoga memberikan manfaatnya selalu apa yang kita dengar hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.